A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga rahmat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita dilindungi selalu, dirahmati selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang berkah, juga ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk Anda yang baru menemukan video ini atau channel ini, kami mohon dukungannya, yaitu dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah mendukung channel kami. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kami ingin berbagi tanda-tanda kebangkitan spiritual, dan jika Anda mengalami tanda-tanda seperti ini, Anda lagi mengalami kebangkitan spiritual. Tanda-tanda ini adalah proses kebangkitan spiritual Anda. Untuk tanda-tanda yang pertama, yaitu Anda pernah mengalami penderitaan lahir. Dengan mengalami penderitaan lahir, Anda akan mengalami kebangkitan spiritual, karena setelah mengalami penderitaan lahir biasanya akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk contoh dari mengalami penderitaan lahir, pernah mengalami sakit yang tiada henti sehingga mengalami penderitaan lahir. Untuk yang kedua, yaitu mengalami penderitaan perasaan. Dengan mengalami penderitaan perasaan ini akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan proses kebangkitan spiritual ini akan dialaminya, seperti terlalu angan-angan terhadap sesuatu yang dicintainya, entah itu persoalan asmara atau keinginan yang sangat Anda harapkan. Untuk tanda-tanda yang ketiga, yaitu mengalami penderitaan karena keinginan sendiri, seperti menginginkan sesuatu dan sangat diangan-angankan dan tidak tercapainya keinginan-keinginan tersebut, sehingga Anda mengalami penderitaan karena keinginan Anda sendiri. Biasanya orang akan mengalami kebangkitan spiritual, yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tanda yang keempat, yaitu mengalami penderitaan kejiwaan. Penderitaan kejiwaan ini entah itu karena tekanan mental atau masalah hidup, ataupun karena beban materi, atau bisa juga yaitu tekanan dalam pekerjaan. Setelah Anda mengalami penderitaan ini dan menemukan solusinya, atau ada yang membimbing ke arah yang lebih baik, maka hidup Anda mengalami proses kebangkitan spiritual dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tanda yang kelima, yaitu mengalami penderitaan karena harta benda. Jika Anda mengalami penderitaan karena harta benda ini, Anda akan mengalami beban
yaitu harta benda yang selama ini Anda kumpulkan tidak disangka-sangka hancur, tiba-tiba habis. Entah itu karena pencurian, apakah itu karena kebakaran rumah, dan lain sebagainya, membuat Anda mengalami penderitaan karena harta benda. Dan ini biasanya Anda akan mengalami proses kebangkitan spiritual dan akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tanda-tanda yang keenam, yaitu mengalami penderitaan karena kelakuan sendiri. Menderita karena kelakuan sendiri ini bisa disebabkan oleh karena Anda dahulunya pernah menyakiti seseorang atau menjahili seseorang sehingga dan Anda merasa dikucilkan oleh keluarga, tetangga ataupun sahabat di lingkungan kerja ataupun di tempat-tempat lain. Dan ini juga salah satu kebangkitan spiritual Anda dan akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Anda menyadari dari kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan. Untuk tanda-tanda yang ketujuh, yaitu mengalami penderitaan batin. Mengalami penderitaan batin ini entah karena guna-guna ataupun karena hal-hal lain. Dan intinya Anda mengalami penderitaan batin, dan setelah Anda mendapatkan bimbingan-bimbingan tertentu, biasanya Anda akan mengalami kebangkitan spiritual dan akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa tanda proses kebangkitan spiritual Anda. Insya Allah setelah menemukan seseorang yang membimbing Anda ataupun ngasih solusi kepada Anda akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga wawasan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Kami mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.